Jadi Oke. kalau gua nih, waktu itu kan gua pernah bilang yang awal tahun itu mandiri. Sekarang BCA. Big Bang cuma satu BCA. BCA. Oke, tuh Hmm. wah teman-teman BCA. Kalau Oke, dan karena masih menurutku one day itu pasti di appreciate sama oke. sama orang kan angka begitu bagus tapi nggak naik gitu kan sahamnya. Oke, dan dia bisa naikin IHSG juga ya kalau misalnya tahun depan analis kepikir 7.500, 74, 76 kan gitu kan. Nah, Ya harusnya ini juga kalau lu notice ya consumer lagi dibuangin semua. Yang buang tuh asing loh, bukan lokal. wah itu sih kira. Mungkin karena mereka pikir bunga turun. Consumer tuh kan waktu kemarin yang kita yieldnya 5% langsung semua defensif ke consumer Ya. ya kan. Terus sekarang kan Oh, semua klien asing nanyanya, bunga turun beli apa bunga turun? Di otaknya tuh udah bunga turun toh gak? Makanya consumer dibanting semua. Menurut gua, consumer yang lokal-lokal harusnya pick up ngambil kan. Kalau asing buang kita belilah. Karena tahun depan pemilu yang jalan harusnya consumer. oke. Ya, ya. Mereka Kan berarti respon. sekarang kenapa tapi asingnya buangin? Liatin aja yang Mayora lah, Indofood lah, Sampurna semua yang buang tuh asing. Karena mereka di otak oh bunga turun, kalau bunga turun mereka nggak beli consumer. Mereka cari yang high beta, belinya Goto, apalagi ada TikTok gitu kan, yang asing-asing langsung mikir, oh my god, I have kan TikTok nggak listed. Jadi if I want to get a fraction of TikTok Pro sih, I buy-nya Goto gitu kan. Mereka mikirnya gitu. Terus oh bunga turun, belinya BRI gitu. Iya, iya, iya. Oh iya, logiknya ya. Oke, berarti lu optimis tahun depan inflow asing sebenarnya akan lebih banyak masuk ke IHSG, Ci? Nah, aku bullish banget. Bullish Tahun depan banget. I think will be better than this year. Satu kan kayak FT udah mentok. Terus kedua aku baru lihat liquidity flow kan, fund flow yang di luar ya, bukan di Indo ya. Fund flow di luar itu bulan ini pokoknya this quarter itu yang MSCI X China, ingat X China ya, yang gak ada Cinanya. Jadi yang bosnya tuh India Korea sama Taiwan, tiga besarnya. Yang Indonesia tuh kan 4%, weightingnya di sana. Di MSCI yang ada Cina, Indonesia cuma 2%. Jadi every dollar yang keluar dari yang Cina masuk ke yang nggak ada Cina, kita dapat 2 kali alokasi karena kita 4%. Nah, Oh iya. yang nggak ada Cina itu all time high, subscription-nya all time high. Orang ngesap. Oh. Jadi orang nggak mau beli Cina kan banyak fund US nggak boleh beli China. Jadi orang ngesap yang ini. Kalau orang ngesap yang ini, kita dapat 2 kali flow daripada Iya. orang ngesap yang Cina. Oke, dan masuknya ya ke big cap itu aja pilihannya ya, yang pilih-pilihan yang Itu list cap aja. itu doang. 4 bank itu aja udah berapa bobotnya gede kan ya. Terus Oh, menurutku kalau lu ngecek lokal punya cash itu posisinya semua tinggi. Mereka don't know what to buy. Dan mereka kan kayak takut-takut gitu kan. Berapa kali kena Gojek gitu loh. Kena Gojek banget kan. Jadi mereka cashnya tinggi. Lu lihat cash yang tinggi aja indeksnya 7.000. Kalau cashnya di spend piro? oke, ya belanja mereka ya FOMO ya. Akhirnya kalau tahun depan bullish kan mereka pada belanja udah apa aja lo dibeli ya. Oke. Ya, 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 ya. Cicu A itu katanya mau belajar dong, pintar banget tuh katanya. Kalau gurunya kayak Cicu A galaknya tuh. Galak. Harus siap. Nah, Ci, rokok-rokok nih tadi ngomongin consumer ya. Ini ada yang nanya rokok-rokan. Jadi kayak Sampurna gitu masih termasuk yang Kalau aku gini ya, aku kan dulu waktu pertama kali aku cover rokok tuh tahun 96. So gue udah ngeliatin rokok itu udah berapa tahun? 18 tahun kali. Tahun 96. Jadi I see how Emal itu being born. Terus aku ingat tahun 96 tuh satu market rokok ngata-ngatain Emal. Karena Emal itu kan rokok pertama yang dipikir gak ada marketnya at the time. Market waktu itu kan Surya, pokoknya rokok-rokok yang berat-berat gitu loh. Terus Sampurna waktu itu masih di Samsu yang dilinting tangan itu kan. Yang pokoknya semua rokok berat lah, dianggap Emal tuh banci. 20 years dari tahun berapa ya? 2005, berarti sekitar 10 tahun dari itu Emal tahu-tahu lebih gede daripada rokok-rokok yang
yang lintingan tangan, yang biasa gitu, Oke. ya kan? Jadi menurutku yang IQOS ini another emerald moment. Cuman Oh, volume tuh masih kecil, ngerti nggak? Jadi kalau dibilang contribution IQOS ke sales masih kecil. Tapi IQOS itu bedanya sama emerald, they don't have competitor. Gudang garam nggak punya, Jarum nggak punya, Bismillah real. nggak punya, nggak ada. Karena permainan IQOS itu permainan global, $1 billion of research. Mesin mungkin bisa order di Cina cepet. Cina lempar mesin juga keluar apapun ya kan. Tapi isinya itu bisa dihit nggak dibakar dan enak. Itu $1 billion research. Jadi cuma global company yang punya, which is cuma ada 5 di dunia. KTG, BAT, Japanese Tobacco, satunya gue lupa. Pokoknya 5. Dan Indonesia itu kan 90% cengkeh. Maksudnya 5 ini pasti pertama kali pasti rokok putih dulu karena mereka kan globalnya putih, which is IQOS yang pertama itu juga rokoknya putih kan. Nah kemarin bulan yang aku ngepost di aku punya Instagram itu the first time in November, end of November, IQOS tuh launching in cengkeh. Indonesia tuh 90% tuh perokok tuh. Jadi ada yang kalau nggak ada bau cengkeh tuh nggak bisa ngerokok lah, nggak bisa terima putih. Jadi cengkeh itu baru di launching Jakarta only ya, yang luar kota jangan FOMO di November. Nanti Januari baru yang luar kota ada. Gua nggak tahu cengkeh ini well receive apa enggak. Tapi so far berdasarkan testing di kantor lu, Jok, Iya. kantor lu dan kantor gua katanya enak. Seharusnya sih ya memang lebih real lah ya, mendekati real gitu kan rasanya ya. Jadi itu Iya, jadi kalau sekarang yang gua nggak ngerti whether cengkeh itu well receive apa enggak. Problem satu, device-nya kan 400.000, 500.000, ada beberapa orang nggak rela buang duit, tapi harusnya mereka buang karena isinya tuh cuma 29.000. Sementara yang rokok-rokok lain yang kayak yang Gudang Garam sama Emal itu kan di atas 30.000. Jadi ini refillnya murah gitu kan, 29.000. Yang sana 32, 35, 38, 40.000. Jadi kalau aku ya. Terus ya kasihanlah kita orang-orang tidak merokok. Jadi jangan jadiin kita secondary smoker. So please buy si IQOS itu gitu kan. Terus kalau punya bini, punya anak kan juga nggak ada secondary smoker yang bisa bikin kanker ke keluarga. Juga udah kalau ngerokok itu kan 30 menit menurut Willis baunya hilang, makanya dia merokok di kantor. Ya, ngerokok di ruangan masing-masing. Iya, iya. Benar. Iya kan, jadi maksudku gue nggak tahu berapa adoptionnya berapa banyak, tapi yang aku lihat di antara teman-teman anakku yang umurnya 20s nih, anak-anak zaman generasi Z itu udah jarang yang rokok dibakar. Mungkin nggak keren kali dan bau ya. Jadi mereka either pakai vape yang kayak relax itu atau mereka pakai IQOS. Ya, makanya aku cuma merasa ini kok kayak emerald moment ya. Oke, akhirnya dia nanti porsi revenue dari sana malah makin besar gitu kan dibanding. Iya, kalau misalnya my son era itu mulai merasa ngerokok yang kebakaran nggak keren, nggak cool kan. Terus kan yang punya IQOS semua orang di-assume keren. Ya siapa tahu that keren thing itu bisa membuat orang adoption gitu. Viral ya. Tapi sorry Ci, kalau misalnya in term of margin produk-produknya si IQOS itu ya menurut lu itu gede nggak? Lebih gede daripada yang biasa karena pajaknya lebih kecil. Dapat insentif atau? Terus kenaikannya lebih kecil. Yang biasa kan naiknya 10%. Ini cuma 6. Oke, faktor itunya ya relate banget sih. Makanya aku bilang nih kalau bisa take off, of course sekarang percentage of revenue masih kecil banget kan. But if this one can take off, and this is also made in Indonesia, di Sampurna kemarin ada kapek pabrik kan. Jadi ya apalagi kretek ya pasti harus made in Indonesia eventually. Sekarang masih import tapi I think by Januari udah made in Indonesia. Jadi menurutku kalau ini memang bisa take off ya, lu nggak punya kompetitor, beneran nggak ada kompetitor, yang lain nggak punya. Lu sendirian. Iya. Nanti tapi ya benar sih. Jadi dia bisa dapat marginnya masih terjaga terus ya di situ ya, bagus. Ya pokoknya for the competitor it takes time. What the competitor do mungkin kerjasama sama Japanese Tobacco masukin barang ke Indonesia. Terus eventually mungkin join bikin factory, pastilah ya. Kalau ini take off kan pasti ada tuh, tapi di dunia cuma 5. Dan yang
yang punya cengkeh pertama kali launching Sampurna. Dulu juga Malt pertama kali launching juga Sampurna kan. Usually you have that itu loh, first mover advantage. Gadis ketek tuh kata Novi, gadis ketek. Gadis kretek. Ya, jadi Iya, waktu itu kalau kayak Malt dulu kan punya first mover advantage, kayak IQOS deh. Lu pernah lihat barangnya Japanese tobacco nggak yang plum itu? Nggak dipakai, semua satu Indonesia udah pakai IQOS. Iya benar-benar. Ya kan, kita ngomong mesinnya dulu deh. Kalau mesinnya tuh udah IQOS udah merajalela, untuk lu ganti ke plum kan lu beli mesin baru. Belum tentu lu mau buang duit gopecing lagi. Oh iya benar, kan device-nya ya mahal sih soalnya, kecuali lu Iya, gaya gitu. device-nya mahal kan, kecuali rasanya plum itu super enak gitu kan. Sampai lu rela beli device ini kayak Illuma itu cuman yang kretek cuma bisa dipakai di Illuma ya. Jadi kalau nggak punya Illuma nggak bisa pakai kretek. Jadi device-nya tuh ada kayak nggak bisa dipakai punya Japanese tobacco, lu cemplungi ke Illuma juga gua rasa nggak nyala, atau nyala rasa nggak enak gitu kan. Cara hitnya mungkin beda. Jadi with the device itu lu stuck gitu lah. Sort of stuck with the IQOS. Paling orang nanti kayak bikin Apple punya charger. Jadi this charger work with IQOS. Misalnya China bikin device yang murah-murah nanti. Paling bisa kayak kayak charger gitu kan. Jadi this device work with IQOS, this device work with the Plum. Ya, oke, berarti consumer ya mungkin yang satu yang ada growth-nya tuh masih kelihatan ya si Sampurna inilah ya consumer Nah, ya. terus menurutku kan valuasi nggak mahal. Terus kan kalau bagi dividen kan 100%. Kalau hitung dividen kan 7% yield-nya. Sambil nunggu. Misalnya Sri Mulyani lengser. Biasa kalau Sri Mulyani lengser kan pasti ada 1 kali jam ke atas orang euforia. Terus atau nunggu si IQOS ini take off dengan assumption cengkehnya tuh ya take off gitu kan lu enjoy 7% juga nggak, duit lu nggak mati di kayak lu deposito di bank aja. Jadi at this point dulu kan gue nggak suka, gue udah bilang karena nggak ada breakthrough ini loh. Kalau lu cuma jualan yang dibakar-bakar dengan excess naik terus, margin lu turun terus harga lu naik terus, lama orang nggak bisa afford, which is now what happening. Orang nggak bisa afford, orang turun kan, beli yang murah-murah kan. Iya. Trading down kan. Ya kalau trading down kan nggak ada di listed company kecuali si Wismilak itu. Tapi kalau lo ada kayak new device yang bikin you supposedly healthier karena nggak dibakar, and then nggak merusak elangnya teman-teman dan keluarga lo. And oke lah device-nya masih mahal 400-500 ribu, but lu bisa beli HP 1.500.000 HP paling murah. Masa lu nggak bisa beli nih gopecing? Paling nggak rela aja beli. Sekarang si pecing lagi ada diskon. Tapi ada bekasnya katanya, kata temen gue ada market bekasnya terus 50.000. Gue juga nggak tahu. maksud gue 1,5 juta lu beli HP bisa nih, gue aja nggak bisa gitu kan. Dan untuk sekelas fan gede juga bisa masuk, size-nya kan ada bisa. ya. Oke, menarik tuh ya teman-teman ya. Ada insight apa lagi Ci yang mungkin lagi katanya bisa trade in IQOS tuh si Khalif bilang. Berarti ada bekasnya. Jangan dia buka counter buka warung. Si Khalif bilang teman-teman dia semuanya IQOS atau vape, udah nggak ada yang bakar-bakaran. Iya ya, anak muda ya biasalah gitu ya gaya. Oke, ini pertanyaan Ci, Gajah Tunggal tadi ya, karena Gajah Tunggal gue udah visit. Fourth quarter angkanya masih oke karena dia pakai inventory lama, jadi marginnya masih oke. Tapi nggak ada growth, top line-nya tuh nggak ada growth, flat. Jadi dia cuma margin expansion. Production mobil bukannya mobil baru tetap ini juga sih, maksudnya masih pulih kan, udah 1 juta unit estimate per tahun gitu, dia nggak. Tapi kan dia kan cost plus, jadi margin lebih penting daripada volume kan sebenarnya. Tapi margin dia kan kemarin kan dapat barang yang murah tuh, udah normalize. Lu lihat aja bukunya. Oke. Menurutku fat rate udah peak. Tapi untuk turun, gini kan 5 udah turun ke 4,3, tapi untuk turun break 4 itu I think take a while, mungkin next year kali. This year mestinya enggak. Biasanya setelah itu bisa 3 dan 8 bulan gitu dulu, langsung 2 bulan tiba-tiba turun, dia ada jedanya lah ya. Oke. Kalau gitu ada yang mau disampaikan lagi nih, itu akhir itu aja kan ini orang langsung minumnya sampai 10. Wah,
Kan gua sama mama dewa. Dewa ya. Dewa yang pada ini. Wah, jadi tanya nih. Kalau dewanya hobinya tapi harga murah Kalau longer review mungkin beli. Tapi longer ya. Kalau lu misalnya main game jangan. Oh ya, minggu pendek kan ya. Terus Iya. Kan itu 2 minggu. 2 minggu kan dari ribu. Apa biasanya cuma 2 minggu. Harga-harganya mungkin udah pernah naik di Tanggal dulu, taruh tanggal dulu, tanggal dulu. Soalnya menurutku mungkin dewa yang duluan kan. Kan orang ngajak jalan gue bilang, habis aman, dewa. apa namanya dia dewa yang terus gitu ya. Terus bulan tidak Kan ada yang bilang 2 hari nggak jalan kabur. Lu bilang lama. dia nanya hari ini bisa naik apa hari ini gitu juga. Hari ini lebih gimana lagi kalau gue bisa lama hari ini gue nggak kasih tau kalian, woi. limit over limit. Oke, Ci, thank you banget waktunya. Masih utang ini masih kapan kita lunch bareng ya kan? Iya, kapan kita besok sibuk, besok mau salmon DNA dulu.